Rapat di anu ini. Nah, jam lagi rapat jam. الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل الصحابة والخلفاء التابعين وتابع التابعين وجزاهم الله ثم إلى جميع ومعلمين وأساتذتنا أن الله ينفعنا بأبصارهم والمعلمين ونفحتهم على منابز الفرسان الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang sangat mulia dalam rangka bersama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini,
Dan mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Kita masih membicarakan masalah puasa. Halaman 31 baris yang keempat mulai bawah. Telah berkata pengarang, walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyratu asya'a. Walladzi bermula sesuatu yang yuftiru membatalkan ia sesuatu tersebut. Yuftiru membatalkan, yuftiru membatalkan, bihi dengan sesuatu tersebut. Membatalkan siapa? As-shaimu, ini fa'il daripada yuftiru, oleh orang yang puasa. Jadi ujar sidin bermula pekerjaan atau perbuatan yang membatalkan puasa orang yang puasa. Jadi batal puasa orang yang puasa, yalah as-shaim, orang yang puasa. Nah, batal puasanya bihi, dengan mengerjakan alladzi tersebut, dengan mengerjakan pekerjaan yang membatalkan tersebut. Berapa khabar daripada walladzi? Asyratu asya'a, yaitu 10 macam. Yang pertama, ma wasala amdan ila jaufi awir roksi. Ma sesuatu yang wasala sampai ia sesuatu amdan tapi dengan sengaja. Jadi amdan dengan sengaja. Kemana wasalnya, kemana sampainya? Ilal jaufi, ke dalam rongga. Arti rongga ini sesuatu anggota yang terbuka. Itu al-jauf, sesuatu rongga yang terbuka. Apa contohnya? Yaitu kabatinil halqi, ujar salahnya, yaitu tenggorokan. Nah, jadi memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan, ya, nah itu sesuatu pekerjaan yang membatalkan puasa seseorang yang berpuasa. Jadi apabila orang puasa, ya, lalu memasukkan sesuatu amdan pulang dengan sengaja, kemana memasukkannya? Ila jaufi, ke dalam rongga. Arti
dijawab ya min manfadin dari sesuatu anggota yang terbuka. Sama ada yang dimasukkan itu menganyangakan atau kada, itu kada masalah, tetap batal puasanya. Jadi ya misal kita minum sampai lewat tenggorokan nih. Nah, apabila melewati tenggorokan, nah ini sesuatu yang membatalkan puasa kita. Makan, nah mengajarkan, minum menghilangkan haus, nah atau merokok, ya lah, masuk apa namanya, masuk asapnya, kenyang lah, kata Allah, tapi nyaman, ya tapi enak. Nah itu sesuatu masuk sesuatu kepada tenggorokan, ya lah. Nah inya barokah tadi dengan sengaja. Nah lain ini kada sengaja, lupa, ya lah. Hari pertama bulan puasa, patuh apabila tuntong bewirit subuh ke dapur ulah kopi, minum kopi, berikit rokok. Pas hari pertama, ngayar hari pertama, ya lah puasa hari pertama, tuntong boyin sembahyang subuh, ada protein mulah ya kopi, minum, rokok, ya lah. Pas bini kita ke dapur, bapak biar ngopi, ya, maka puasa, astagfirullah, ya, habislah setengah cangkir, rokok sebilah dah. Nah itu kada sengaja, ialah lupa. Nah itu kada membatalkan, ialah asalkan tadi lupa, lain kesah-kesah lupa, nggak lain lagi itu nyekesah-kesah lupa itu tuh ingat tinggalnya cuma berpura-pura benar, pura-pura kada ingat. Nah tuh, jadi yang pertama, sesuatu yang membatalkan kepada puasa orang yang berpuasa, yaitu memasukkan sesuatu kepada rongga yang terbuka, tapi sampai dengan sengaja. Yalah, jadi minum, yalah, melewati tenggorokan. Inya masih dalam muntong ya, dalam mulut ya, yalah. Balum tatagok bahasa kita. Nah itu kada membatalkan lawan puasa. Ya lah, baudo misalnya, kumur, ya lah, kumur biasa, kumurnya biasa aja nak. Ya lah, karena ya lah, jauh tetap bimat. Nah itu jangan, ya lah, kenapa itu bahayanya bisa ditagok. Ya lah, bisa tertangguh. Nah, kalau nambah umur biasa, nah itu kadang membatalkan kepada puasa kita. Awirrosi atau batinnya roksi kepala. Ya lah, hati batin kepala nih ujar kita tuh pori-pori kepala. Istilah yalah, supaya masuk ke dalam pori-pori tadi, yalah, atau dengan disuntiknya saja, yalah, pori-pori kepala tadi. Nah jadi di sini sesuatu yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka atau pori-pori kepala. Tapi pori-pori kepala ini pun yalah di sini ada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat. Ya tadi yang membatalkan kepada memasukkan sesuatu dengan sengaja kepada batin rosi ini dengan bahimat atau dengan disuntik, ya. Tapi kalau kita misalnya
berwudu menyapu sebagian kepala atau menyapu semua kepala, yalah dengan biasa aja. Nah itu kada membatalkan. Ini istilah supaya terasa bujur banyu itu masuk panas benar bang. Nah, dia di banyu, bujur busuk. Yalah sambil dihayati. Nah itu yang bisa membatalkan kepada puasa seseorang yang berpuasa. Yalah. Nah. Tapi kata tadi yang membatalkan itu dengan sengaja. Yalah, dengan sengaja. Kalau kada sengaja, nah itu kada. Nah, di antaranya ujisin walau sabaqa ma'ul madmadati awil istinsyaki ila jawfihi nazara. Yalah. Kalau orang berwudu dengan berkumur-kumur atau orang berwudu memasukkan air ke dalam hidung, lalu di saat inya berkumur-kumur atau nyaba masukkan air ke dalam hidung itu dipandang dulu. Ujisin nazara, dipandang, dilihati dulu. Artinya kalau kawan langsung dihukumkan apabila berkumur-kumur batal puasa kalau kawan, atau langsung dihukumkan apabila masukkan air ke dalam hidung batal puasanya, itu kada. Dilihat dulu. In balagha, yalah, jika banyu nang berkumur-kumur tadi balagha sampai ke rongga tenggorokan, atau banyu nang waktu memasukkan air ke dalam hidung sampai ke dalam rongga hidung atau telantang hidung. Nah itu apabila sampai banyunya masuk ke situ hanya ujisin aftara, batal puasanya apabila sampai banyunya tadi. Nah artinya iya tadi apabila kita berwudu haratan kita puasa. Nah itu apabila kita rasa ragu-ragu memasukkan air ke dalam hidung, takutkan kalau sampai ke rongga hidung, telantang hidung, nah lebih baik kada usah memasukkan air ke dalam hidung. Karena takutkan kita karena hendak manggawi nang sunnah, harus sekalinya batal nang wajib. Yalah puasa nang wajib batal jadinya gara-gara hendak berwudu mengerjakan nang sunnah, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Nah tapi kalau kita berkumur-kumur kan nah masih kau aja, artinya nah berkumur. Yalah masih kau aja, kita kadang menjaga supaya jangan sampai tak masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah itu kau aja kita gawi. Nah tapi kalau masukkan lagi dalam hidung ini kan, jadi apalagi kan di sesuatu pekerjaan ngalih menahannya. Apabila kita masukkan itu tahimat mahilung masukkan, ya hadap kita kada sadar timbul kehimutnya, tak banyak timbul sampai masuk batal puasa kita. Yalah kan teralih kita masukkan ke dalam hidung nih untuk nang supaya jangan sampai ke telantang hidung, hanya sampai bagian hidung sini aja, itu ngalih kita mengukurnya. Yalah. Nah jadi artinya apa? Ya lebih baik di saat kita puasa supaya kita berjaga-jaga biar tinggalkan nang sunnah nang itu dulu, tinggalkan. Kenapa? Takutan kita kalau batal puasa kita gara-gara hendak mengerjakan nang sunnah. Yalah, artinya itu harus kita pikir ini harus berpikir juga. Yalah, pikir ini harus berpikir juga. Yalah, inya kecuali kita yakin ya kawa menjaga di saat memasukkan air ke dalam hidung, kawa kita menjaga kada sampai termasuk ke telantang hidung ke jauh, yalah hidung. Nah silahkan ya, yalah berwudu dengan memasukkan air ke dalam hidung, yalah. Nah itu yang pertama ujisin. Wal huknatu fi ahadis sabilaini. Wal huknatu yang kedua yang membatalkan puasa
al-huknah, memasukkan obat, au nahwihi atau semacamnya obat, fi kemana memasukkan obat, fi ke dalam ahadi salah satu as-sabilaini dua kemaluan, yaitu satu kemaluan depan, satu kemaluan belakang. Nah, ya kalau ini kayak kekanakan tah panas luar biasa, ada dimasukkan obat di lubang buritnya, sikap turun panasnya. Nah, inya kita nang tuh habang panas bener awak. Yalah, kita ini puasa. Yalah, puasa. Bolehlah kita memasukkan obat ke lubang burit tadi, kada boleh. Ini kita masukkan, batal puasa kita. Apabila puasa kita batal, nah nanti di luar bulan Ramadan wajib diqadha, wajib dibayar. Ya, nah wajib dibayar. Nah jadi memasukkan obat ke dalam salah satu dua kemaluan itu adalah salah satu yang membatalkan puasa seseorang yang berpuasa. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga wal qai'u amdan. Yang ketiga al qai'u muntah amdan dengan sengaja. Jadi muntah dengan sengaja, hati muntah dengan sengaja, ya bahasa kita tuh muntah diulah-ulah. Nah itu muntah diulah-ulah, ya itu muntah yang membatalkan puasa. Kalau muntah yang tidak sengaja, apa misalnya haratan puasa, bepergian kita pakai mobil, kita ya Allah pemuntah benar, hanya masuk mobil muntah kan? Ya, nah kita akan puasa lalu muntah dalam mobil tadi, batallah puasa kita. Kada, itu kada dicari-cari. Kenapa? Karena hendak labuh. Nah, ya lah hendak bepergian, hendak ke Palangka misalnya, atau hendak ke Banjar. Nah lainnya misalnya tahunya sudah seorang ini pemabuk, ya lah haratan puasa, istilah memasuk ke dalam mobil, hanya yang masuk muntah, padahal labuh kada, istilah masuk ke dalam mobil. Nah sedangkan seorang ini sudah tahu aku ini bila masuk ke mobil muntah, ya padahal mobilnya jalan kada. Tapi istilah haratan puasa, istilah memasuk ke dalam mobil, buat ke mobil, muntah jadinya. Nah itu muntah sengaja ngalanya, diulah-ulah. Ya, nah jadi atiqai'u amdan, muntah dengan sengaja. Jadi bahasa kita itu muntahnya tuh diulah-ulah, dicari-cari supaya muntah, lalu muntah. Nah itu muntahnya tuh itu di saat kita berpuasa itu muntah. Jadi itu membatalkan dengan puasa yang kita lakukan pada siang hari itu. Artinya apabila sudah batal puasa kita, maka wajib kita mengqadha di luar bulan Ramadan. Ya. Nah, walaupun inya muntah tadi yakin kadada sesuatu nang tabulik ke dalam rongga mulutnya tadi. Kan muntah itu kan yalah yakinnya nang sesuatu nang dimuntahkannya itu yakin, yalah kada tabulik ke dalam, kadada nang tabulik termasuk ke dalam kadada. Tapi inya muntahnya dengan sengaja. Nah, dengan sengaja inilah itulah yang membatalkan puasa seseorang. Nah, jadi muntah dengan sengaja, yalah. Nah, 3. Yang keempat wal wad'u amdan fil farji.
Wal wat'u yang keempat, al wat'u ay idkhalu hasyafatin. Arti wat'u itu ia memasukkan kemaluan laki-laki. Nah, memasukkan kemaluan laki-laki amdan dengan sengaja. Kemana memasukkannya? Fil farji, pada kemaluan depan perempuan. Nah, jadi kita bersetubuh antara laki-laki dengan perempuan. Nyalah halalkah, haramkah, tetap batal puasanya. Nyalah. Jadi misalnya nang laki-laki puasa, ya, nah lalainya mawato akan perempuan, ialah adik muwato, ia memasukkan zakarnya, memasukkan kemaluan depan laki-laki tadi, dimasukkannya ke dalam kemaluan depan perempuan. Nah, jadi memasukkan hasyafah zakar ialah ke faraj. Nah, perempuan ialah, nah, itu membatalkan kepada puasa seseorang yang berpuasa, ya. Nah, ada lagi salahnya, walau tuburan min adamiyin aw ghairihi anzala amla. Nah, walaupun seseorang memasukkan kemaluan depan laki-laki tadi ke kemaluan belakang perempuan, ya lah, memasukkannya ke kemaluan belakang, ya lah. Nah, ini bejat lagi nih, ya lah. Min adabiyin, dari manusia kah, aw ghairihi, atau lain manusia. Nah, ya lah, binatang, zakarnya dimasukkan ke kemaluan binatang. Nah, batal puasa nang memasukkan zakar tersebut. Anzala, keluar manikah, amla atau kadakah, tetap batal puasa orang yang memasukkan zakarnya ke kemaluan perempuan, ya, batal puasanya. Ati batal, ya tadi wajib karena di luar bulan Ramadan mengqadanya, yalah, wajib mengqadanya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, wal inzalu an mubasyaratin. Yang kelima, al inzalu, mengeluarkan air mani. Nah, anzala ialah mengeluarkan, ya, inzalu mengeluarkan. Artinya apa? Mengeluarkan air mani. Ini ujar kalau dibahas secara ilmu sorof, mengeluarkan, yalah, beda dengan kata-kata keluar. Jadi mengeluarkan ini istilah, mengeluarkan air mani an mubasyaratin, lewat mubasyarah. Arti mubasyarah binahwi lamsin, dengan seperti bersentuhan, bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Misalnya nang halal, nang laki pina gepak lawan bini, yalah, atau kaku belatin, nah, mencium, nang laki mencium lawan bini, bila hail sidin, dengan tanpa ada lapik, yalah. Nah, lalu keluar air mani dengan sebab mencium bini tadi, keluar air mani, maka laki-laki nang mencium bini tadi lalu keluar air mani, nah itu batal puasanya, yalah. Nah, kenapa? Iya, istilah mencium, tahu aja puasa, mencium lawan bini. Nah, atau kada mencium bini, nah,
Kenapa? Nah, dikocoknya bahasa kita. Hatan mandi dikocoknya keluar mani. Yalah, nah itu amdan juga namanya. Yalah, inzal juga mengeluarkan. Arti mengeluarkan ya beristilah. Lainnya misalnya hatan guring timbul mimpi tak keluar air mani. Nah itu kan tak keluar sorangan, bukan kita nang maulah, bukan kita nang mencari-cari hatan guring. Pas bangun, ini siang nih puasa, bangun, nah pas awal ku basah, soalnya di hati, mani, batal lah puasa kita, ada. Ya lah, kenapa? Itu keluar sorangnya, bukan kita nang maulah-ulah, bukan kita nang mencari-cari supaya tak keluar air mani tersebut. Nah, iyalah. Nah, jadi an mubasyaratin. Nah, dengan inya mubasyarah ya bersentuhan. Ya, ya salingna bersentuhan, gepak, gesot lawan bini. Yalah. Nah, lalu naik sepaning, yalah. Sepaning naik, lalu keluar air mani. Yalah. Nah, itu membatalkan. Kenapa? Kita pembah istilah gepak, yalah. Pagut lawan bini. Nah, bab artinya apa? Nah, kita haratan puasa kado saking karena tunggu malam dia enak. Nah, nya malam ada apa ya? Nya malam ya takkan ya. Ya, nya siang jangan. Kenapa? Kasihan kita batal puasa. Yalah, mbah kita puasa dia Allah ngalih benar. Kita nang di bulan Ramadan beimbai ini ngalih benar nyinya, apalagi nang selawan orang karena puasa kita puasa begini gangguannya luar biasa. Yalah. Nah, artinya ya hati nang beimbai itu balang kita kawal puasa. Banyak kita bang hebat dijaga jangan sampai kita menggawi dan membatalkan kepada puasa tersebut. Ya. Kemudian Mujasidin fabil inzali ma'adnawi syahwatin awla. Nah, kalau keluar air mani ma'anawi disertai dengan syahwat itu aula lebih lagi, artinya batal benar juga. Yalah, inzal tambah syahwat. Yalah, apa misalnya siang-siang menonton film itu, siang-siang nonton film gitu, hatan puasa. Iyalah, apa kita gawian ya? Sampai berapa buka film itu? Alhamdulillah. Nah, film itu ditonton, hal aja sepaning rawon naik. Ya, keluar air mani. Nah, itu namanya inza juga, mengeluarkan juga. Istilah, iyalah menonton. Nah, lalu tak keluar air mani, nah itu aula sih lebih lagi daripada mengeluarkan tanpa syahwat tadi. Ya. Bikhilafi ma law kana bihailin aw nazarin aw fikrin walau bi syahwatin li'annahu inzalun bi ghairi mubasyaratin kal ihtilam. Berbeda masalah apabila seseorang itu mencium bini tapi dengan menggunakan lapik, atau gesot lawan bini tapi belapik. Nah, bini berbaju, kita berbaju. Ya lah. Lalu gesot sekanya keluar. Nah, itu kayak apa? Batal lah. Nah, itu sih bikhilafi. Berbeda masalah lau. Seandainya seseorang itu mencium yalah bininya dengan menggunakan hail. Nah, satu. Au nazarin. Yalah, melihat tiba binian, sekanya keluar melihat dia daripada tingginya sepaning, yalah melihat binian kita, melihat sekanya keluar, yalah. Nah, kayak apa nih?
Nah, nang ketiga ialah au fikrin atau memikirkan mahayal. Nah, mahayal lawan bini. Ya, waktu puasa deh mahayal lawan aku. Mahayal. Iyalah, makanya keluar waktu mahayal ini fikrin. Atau fikir memikirkan ya mahayal dia bagi kita. Karena itu kan pikiran malah. Nah, pikirkan lawan bini. Sekali keluar, iyalah daripada syahwatnya nih, iyalah syahwat seseorang itu luar biasa, iyalah. Walaupun memikirkan tadi bisyahwatin dengan syahwat, iyalah memandang tadi disertai dengan syahwat atau mencium, memeluk, memagut lawan istri tadi dengan menggunakan hail disertai dengan syahwat. Nah itu bikhilaf beda. Ya, li'annahu kenapa jadi beda masalahnya? Li'annahu karena sesungguhnya itu masalah inzalun mengeluarkan air mani bi ghairi mubasyaratin dengan tanpa mubasyarah, bersentuhan kulit sama kulit. Kal ihtilami seperti bermimpi. Nah, artinya apa? Jadi kalau seseorang laki-laki, seorang suami mencium istrinya dengan menggunakan lapik, nyalah napi pil bini dilapiki itu lawan kain ciumai. Nah itu yalah mencium bini dengan menggunakan hair atau memandang lawan bini, pandang, yalah walaupun syahwat naik, yalah keluar air mani atau mahayal. Nah, mahayal lawan bini malam keluar, yalah. Nah itu kada membatalkan lawan puasa seseorang yang mengerjakan tersebut. Yalah, sama aja sama dengan ihtilam bermimpi. Nah sama hukumnya. Yalah, seseorang guring di waktu siang waktu puasa lalu bangun timbul basah selawar dicium lain kami. Soalnya di hati pindah kental rasanya, iyalah. Nah itu kada membatalkan. Kenapa? Karena kada bersentuhan kulit sama kulit. Ya kan, mencium dengan menggunakan lapik itu kan kulit sama kulit tidak tersentuh. Yalah, hanya kulit laki nang dicium apa kain, nang kain itu bandak di pipi bini. Yalah. Nah. Artinya kan ini kenapa? Ini kan secara umum biar cium ya, nang pakai hair ini ada harapan juga. Nah kecuali orang dasar ya Allah tinggi benar sepanjangnya mencium menggunakan hair ya tak keluar. Nah, luar biasa tuh. Tapi kan secara adat, secara kebiasaan, secara kebanyakan apabila menggunakan hair itu syahwat tuh untuk naik tuh ngalih mana? Yalah, inya menggunakan hair ada lapik, ada pahala, yalah, atau memandang ya. Nah ini kan jarang ada nah, bila memandang keluar, mani bilang kada ada. Yalah, ini masalah. Jadi seandainya ada bang, nah ada batal. Yalah. Nah jadi itu yang kelima. Yalah. Kemudian yang keenam wal haidu. Nah ini bagi perempuan haid, ya lah. Jadi apabila hatan puasa keluar darah haid bini kita, misalnya, ya lah, waktu puasa nih siang hari, sakanya datang bulannya. Nah dengan inya keluar darah haid, maka puasanya tuh batal, ya lah. Nah puasanya tuh batal, ya lah. Kemudian yang ketujuh wasabi'u, yang ketujuh an-nifasu, ya keluar darah nifas. Nah itu yang ketujuh nih bagi perempuan juga. Yang kedelapan al-jununu, gila. Nah junun gila, tapi gilanya nih ya gila nang penyakit. Ya lah, hati gila ini kan hilang akal.
Tapi hilang akalnya yang dimaksud di sini adalah hilang akal nang penyakit. Jadi kita penyakit gila. Nah orang puasa, haratan puasa timbul gila aja, timbul kegilaan, timbul tawa solongan, ya lah bapak bel solongan. Nah misalnya, nah dengan inya gila, ya lah, nah maka batal puasanya. Kenapa orang nang gila ini batal puasanya? Karena kan apabila orang gila, masalah ibadah tuh lepas dah. Masalah ibadah tuh kada wajib lagi lawan orang nang gila. Yalah, nang orang gila nih. Yalah, nang penyakit gila. Nah jadi bila orang kegilaan, bahasa itu di Banjar, kegilaan. Nah dengan inya gagilaan tadi, dengan inya gila tadi, ibadah-ibadah itu kada wajib lagi lawannya. Sembahyang kada wajib lagi, puasa kada wajib lagi. Nah karena itulah, karena inya gila, lalu puasa, hatan puasa gila inya, wajiblah puasa tadi kada. Karena kada wajib lagi, maka batal puasanya. Ya lah, batal puasanya. Apabila seseorang tadi al-junun, gila. Yang kesembilan wariddatu, nang kesembilan ariddatu murtad. Ya lah. Adi murtad ini, orang ini asalnya agama non Islam, lalu masuk agama Islam. Haratannya puasa, lalu ujerinya aku ampih Islam, aku kembali kepada agamaku yang dulu. Nah itu namanya murtad. Ya lah. Nah apabila inya dengan inya bamurtad itu, yalah, maka puasa nang inya lakukan tadi adalah batal. Kenapa jadi batal? Karena nang wajib puasa itu bagi siapa? Bagi orang muslim. Nang wajib puasa itu bagi orang Islam wajib puasa. Karena inya sudah non muslim, inya kada wajib lagi inya puasa. Karena inya sudah kada Islam lagi. Nah itulah jadi alasan murtad itu membatalkan kepada puasa seseorang. Kemudian, nah ini kan tadi Ujasidin nang membatalkan 10, jadi kitab hanya 9. Yalah, itu wayustahabu. Nah, berapa nangka 10-nya? Nah, di salahnya ada. Yalah, apa nangka 10? Yaitu wal wiladatu, melahirkan. Nah, ini bagi perempuan juga. Jadi wal wiladatu, yalah, melahirkan, itu nangka 10. Jadi apabila seseorang perempuan itu pada waktu puasa lalu inya melahirkan anak, yalah, melahirkan artinya mengeluarkan bayi yang ada di dalam rahimnya, sama ada keluarnya tuh keguguran atau keluarnya tuh sempurna, artinya bentuk tubuh bayi tadi sempurna, artinya inya mengandung tuh 9 bulan, yalah 9 hari. Nah inya hamil tadi perempuan tadi, lalunya melahirkan bayi tadi. Nah itu kan namanya yalah melahirkan. Nah dengan sebab melahirkan, yalah, maka batallah puasa orang yang melahirkan tersebut, yalah. Nah habis sudah 10 macam yang membatalkan puasa seseorang yang berpuasa, yalah. Nah kan nang batal puasa siapa? Nang puasa. Ini orang ada puasa batallah puasanya, kada. Bulan puasa kurangnya ada puasa, minum, makan, batal puasa itu kada batalinya, nampak puasa kada. Ya puasa kada, batallah puasanya, kada. Inya kada puasa. Nah inya yakanya inya puasa, minum, batal puasanya. Yakanya inya puasa, ya
Ini kan saja. Aku minum aja kada batal puasa kok. Aku deh dulu ikan puasa kada. Ya lah, kada aja itu juga ya. Iyalah, banyak langsung ditanggung tak. Aku aja minum di bulan puasa di siang hari bulan puasa ada batal puasa aku. Iyalah aja. Kayak apa ya ilmunya lagi itu? Jangan langsung percaya takut dulu ikan puasa lah atau kada aja. Dah cocok aja kada puasa itu ya kada batal. Iyalah, tapi iya puasa aku bahkan ada batal lah ikan minum kada batal. Hanya takut nih dari mana ikan dapat ilmunya? Hanya takut nih. Ya lah, tuh jadi harus takut dulu anak-anak loh. Ya lah, banyak kan macam-macam sudah ini. Ya lah, ilmu ajaran ini macam-macam. Ya pina ada ilmu nang kada wajib puasa. Nang kada puasa, ini mau mana nya? Nang kok hatinya kolel puasa. Ada pulang gurunya nang majiri kada wajib puasa di bulan Ramadan. Himong balenya. Ya lah, nah. Nah, jadi 10 macam itulah yang membatalkan kepada puasa orang yang sedang berpuasa. Ya nah. Kemudian ujasidin wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya'a. Wa yustahabbu dan disunnatkan fis shaumi pada puasa tersebut. Walaupun puasanya itu puasa sunnah, berapa macam? Salah satu asya'a, 3 macam. Jadi di kitab ini disebutkan hanya 3 macam ya. Sidin hanya memadahkan sunat puasa, artinya sunat dilakukan di saat kita berpuasa. Itu Sidin menyebutkan hanya 3 macam ya. Nah, kalau dalam nangsa aslinya disunatkan dalam puasa itu banyak. Yalah usin asyaun kasiratun. Yalah banyak. Asyaun kasiratun, artinya sudah asya jamak taksir, kasiratun banyak pula. Ya lah, artinya banyak benar. Artinya kadang 3 nih tak ada. Cuma Sidin di dalam kitab ini hanya menyebutkan 3 macam ya. Ya lah. Apa yang 3 macam ini? Ta'jilul fitri idza tahaqqaqa ghurubus syamsi. Ta'jilu menyegerakan al-fitri berbuka puasa, tapi dengan syarat idza apabila tahaqqaqa sudah yakin inya nang puasa, sudah yakin apa? Guru basyamsi, tenggelamnya matahari. Nah, jadi artinya maksud ta'jilul fitr menyegerakan berbuka puasa apabila inya sudah yakin bahwasanya waktu maghrib sudah sampai. Artinya apa pemahamannya, penjelasannya? Apabila inya sudah yakin waktu maghrib sudah sampai, nah yakin dah. Jadi di saat inya sudah yakin, apa misalnya, oh tuh jadi langgar adzan dah, kaum adzan dah, oh di masjid adzan dah. Nah yakinnya ialah bahwasanya maghrib sudah sampai waktunya. Nah apabila inya sudah yakin waktu maghrib sudah sampai, langsung inya berbuka puasa, artinya membatalkan puasanya langsung. Kadang orang adzan tuntung, orang adzan balum jadi buka, tuntung orang komat balum jadi membatalkan puasa. Nah itu dengan melambatkan itu kadang mendapatkan pahala sunnah. Ya lah, nah itu pahala sunnah kadang dapat. Tapi kalau kita Allahu Akbar, lalu kita yakin bahwasanya maghrib sudah sampai, nah
Yalah, baca bismillahirrahmanirrahim. Yalah. Nah, yalah makan apa kurma nang lebih afdal nya kurma kadeda baju putih. Yalah. Nah, jadi takjilul fit menyegerakan. Nah, di sini nang harus kita pahami. Yalah, kebanyakan yalah membaca doa nang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Hanya makan kurma. Nah itu luput tuh gawian nangga itu luput. Kenapa? Lambat membuka jadinya. Maka nang sunat takjilul fitr menyegerakan berbuka di saat sudah yakin waktu maghrib sudah sampai. Makanya apa? Nah, jadi kalau ulun dilajari guru, yalah apabila sudah sampai waktu maghrib, bismillahirrahmanirrahim. Makan kurma sebiji, yalah tontong makan kurma sebiji, hanya doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karena pian jua ulun puasa, wa bika amantu dengan pian jua ulun percaya, ulun beriman, wa ala rizkika dan atas rizki nang pian berikan kepada ulun aftartu ulun sudah buka puasa. Kan aftartu PL madi, adi PL madi itu sudah digawi. Tapi kalau kita belum buka sudah berdoa, ya Allah ulun puasa wa bika amantu, jadi itu bisa, tapi walaka wa ala rizkika aftartu itu berdusta. Atas rizki pian ulun sudah buka, belum buka. Sudahlah buka, belum. Nah itu kalau ulun dilajari guru ulun. Yalah. Jadi wa ala rizkika aftartu mana? Kan artinya atas rizki nang pian barikan aftartu ulun sudah berbuka puasa. Sudahlah buka, belum. Minum makan kurmanya belum. Karena gawian berdoa dulu hanya makan kurma. Nah, tahu lah. Nah itu bahkan apa? Nah jadi terserah aja. Ini kecuali ada guru kita yang melajari berdoa dulu hanya makan kurma, nah silahkan. Nah cuma secara ilmu nahwnya luput. Yalah, ya kannya kalimatnya dengan PL mudhari wa ala rizkika aftartu. Yalah, afturu. Yalah, misalnya PL mudhari afturu. PL mudhari dan atas rizki pian selagi akan buka ulun. Selagi akan buka puasa ulun afturu, yalah ana afturu, yalah. Nah PL mudhari, yalah ini aftartu bang, aftartu ini PL madi dah. Kadang-kadang mau lagi PL mudhari sudah tuh bang, aftartu, yalah. Nah itu artinya ya tadi. Nah itu kebanyakan ujar guru ulun, yalah kebanyakan. Kenapa? Nang diompati di TV itu pastilah, ya lah. Nah itu ujar guru ulun bang lah. Nah jadi sidin apa ya tadi prakteknya buka puasa itu tadi sampai adzan maghrib baca bismillah, makan kurma sebiji, ya lah. Nah hanya berdoa atau hendak makan kurma 3 biji, makan 3 biji. Habis itu minum banyu putih secangkir, minum banyu, hanya berdoa. Ya, tontong berdoa. Nah, langsung sembahyangan dulu. Nah, itu nang kalau nang afdalnya sembahyangan dulu. Yalah, makan nasi itu kena tontong sembahyang. Yalah, kenapa? Jadi kita menggawi sudah buka puasa, jangan sampai kita melambatkan sembahyang. Yang mana sembahyang ini rukun yang terlebih dahulu daripada puasa. Nah, itu jalur gurulun. Itu dulu kalau di sekolahan gitu bang. Yalah, jadi bukaan tuh masing-masing gitu. Yalah, yang penting di tangan sudah kurma, banyak secangkir.
Yalah bila adzan makan kurma sebiji, minum banyak, nah pada berarti dah bodoh. Yalah sembahyang dulu tuh sembahyang, nah hanya makan, yalah makan bubur. Kalau sekolahan tuh dulu bubur makanannya, tapi buburnya Allah nyaman badar. Yalah, kenapa dagingnya banyak? Nah, apalagi nang kena sum-sumnya tuh ya Allah. Kalau di sekolahan tuh para saulun penilaian ulun punya kadada bubur yang lebih senyam, lebih enak daripada nang di sekolahan. Kenapa? Rempah-rempahnya lengkap, banyak ulang. Yalah. Nah, dulu 4 nang di dapur tuh masak bubur. Yalah. Dagingnya kena bingis kayak gara-gara. Jadi apabila makan bubur itu makan daging puas juga karena sini dagingnya. Yalah. Atau kayak lalu dagingnya apa wortel awal kentang kayak yalah. Nah, yalah. Makan sekolahnya Allah. Yalah. Nah itu waktu sekolah. Nah jadi takjilul fitr artinya menyegerakan berbuka puasa, tapi dengan syarat lah idza tahaqqaqa, apabila sudah yakin ini nyenang puasa ghurubasy syamsi, akan tenggelamnya matahari. Jangan sampai salah paham. Yalah, zuhur hajar buka dah. Kenapa jadi maka sunat yang menyegerakan berbuka belum sampai lagi. Yalah, nah, dia hati-hati, makanya pikir harus hati-hati. Yalah, menyegerakan berbuka. Nah, aku menyegerakan berbuka dulu, aku berbuka zuhur buka dah. Sunnah makan sunnah, tapi puasa batal. Yalah. Nah jadi menyegerakan berbuka tapi dengan syarat yalah idza tahaqqaqa ghurubasy syamsi. Nah. Ya, kenapa? Karena ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitrah. Umatku itu senantiasa tidak putus-putusnya, ujar Rasulullah, umatku itu akan mendapatkan khair, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan selama mereka berbuka puasa itu dengan segera. Nah artinya ujar Rasulullah, apabila umatku menyegerakan berbuka puasa apabila yakin sudah sampai waktu maghrib, maka umatku yang mengerjakan seperti itu akan senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan khair, kebaikan-kebaikan. Nah, karena itu ulama ialah menghukumkan takjilul fitr ini hukumnya adalah sunnat bagi puasa. Nah, kemudian Imam Ahmad Ibnu Hanbal menambahi wa akharus sahura, dan melambatakan akan makan sahur. Nah, itu Imam Ahmad. Lalu ulama-ulama fikih menghukumkan sunat yang kedua wa takhirus sahuri. Nang kedua takhiru melambatakan as-sahuri makan sahur. Ya, artinya melambatakan, tapi ingat tangan juga pulang mujasidin, melambatakan sahur itu malam yaqa fi syakkin fi tulu'il fajr, selama inya kada tagawi atau tak kerja fi syakkin pada ragu-ragu fi tulu'il fajri pada timbulnya waktu subuh atau datangnya waktu subuh. Nah artinya apa? Melambatkan makan sahur ini dengan catatan selama kita yalah jangan sampai tagawi kita gara-gara melambatkan makan sahur ini lalu kita makan sahur pas waktu subuh sudah masuk, tuh jangan sampai nangka itu. Iyalah. Nah makanya kan di wadah kita nih bagus ada waktu imsak ya. Nah ada kalau waktu imsak tuh masuklah sudah waktu subuh belum lah. Nah artinya ya tadi pokoknya apabila kita tapi bahasanya nangan takhirus sahur ini tuntung makan tuntung berokok pas
masuk waktu imsak. Nah itu takhirus sahur tanggarannya. Ya lah, misalnya kita merokok 2 bilah, atau untuk makan tuh 2 bilah, pokoknya apabila makan 2 bilah. Nah berapa kita berokok 2 bilah tuh? 10 menit. Makan kita berapa menit? 5 menit, 15 menit. Nah jadi kita takhirus sahur 15 sebelum imsak itu makan. Nah itu dapat pahala sunat kita. Tapi kita misalnya aku ada berokok juga ya, makan 5 menit. Iyalah. Nah jadi anggaplah 10 menit sebelum imsak makan kita. Nah itu takhirus sahur. Ya, inya misalnya sejam lagi hanya imsak. Nah itu kan ada takhirnya lagi. Sejam. Iyalah, apalagi 2 jam, 3 jam. Jam 1 pas sahur dah. Jam 1 pas sahur. Takutnya kalau kan bangun lagi ada sahur. Iyalah, apa? Belum terguling lagi jam 1 beribadah, misalnya baca Quran asik ya lah. Sekarang jam 1 lagi dah, aduh ya hendak kada bersahur, kalau kena kada terbangun bersahur gini ya. Nah itu pahala sunat yang melambatakan makan sahur itu kada dapat seseorang tersebut ya lah. Nah kemudian ujasilin yang ketiga, watarkul hajri minal kalami. Watarku dan meninggalkan al hajri yang jahat, minal kalami dari kata-kata. Nah jadi artinya di saat kita berpuasa di siang hari itu, nah kita disunnatakan menjaga lidah kita, menjaga mulut kita daripada mengeluarkan kata-kata yang jahat. Ya lah. Nah, jadi itu disunnatakan oleh ulama-ulama fikih. Jadi di saat kita berpuasa itu kita jaga mulut kita, jangan sampai mengeluarkan kata-kata nang kada baik. Itu jatah. Apalagi kata-kata itu nang menjadikan dosa, jangan lalu. Itu jahat benar nya sampai berdosa. Yalah. Puasa berdusta, puasa gibah. Nah itu jahat benar ya lah. Ini kata-kata nang pina kada baik ya tah. Boal ya lah, abok hada luasa ya lah. Sini anak kampung. Nah, kata-kata kada baik tuh jangan. Ya lah, tinggalkan di saat kita berpuasa. Nah supaya artinya kita dasar menahan juga kadang sekadar menahan makan, menahan daripada minum kada ya lah, tapi kita kata-kata pun kita jaga juga ya lah. Nah jadi ujasidin ya lah, jaga kata-kata kita dari nang kata-kata nang jahat. Jadi kita meninggalkan kata-kata yang jahat di saat kita berpuasa itu disunnatakan ya lah. Nah kemudian, nah itulah nang disunnatakan di dalam kitab puasa. Yalah, nah hanya yalah. Nah, nang disebutkan oleh matan pengarang di dalam kitab sidin beliau ini. Yalah. Nah. Kemudian ujasidin wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, dan haram wa yahrumu dan haram siyamu puasa khamsati ayyamin pada 5 hari. Jadi pada 5 hari tersebut yang akan datang ini kita haram melakukan ibadah puasa. Yalah, haram hukumnya kita melakukan ibadah puasa. Apa nang 5 hari itu? Al-Idani, 2 hari raya. Yalah, Idul Fitr wa Idul Adha.
hari raya fitrah dan hari raya kurban. Nah, 2 hari raya ini kita kada boleh, kita haram hukumnya puasa. Jadi apabila hari raya ada nang puasa bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Yalah, mana uyuh dosa nang didapat. Yalah. Nah, tapi hari raya Idul Fitr wa Idul Adha, hari raya fitrah dan hari raya kurban, artinya hari raya kita juga. Nah, hari raya kita juga, hari raya Islam juga. Nah, wa ayyamut tasyriqi salasatu, wa ayyamu dan hari-hari at-tasyriqi tasyrik as-salasatu nang 3. Arti hari-hari tasyrik nang 3 yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Artinya setelah hari raya Adha, Idul Adha, kan Idul Adha itu tanggal 10. Nah, tanggal 11, 12, 13 itu namanya hari-hari tasyrik. Nah, itu haram juga kita berpuasa di hari-hari tasyrik itu. Ya. Nah, haram juga puasa di hari-hari tasyrik tadi. Nah, jadi 5 hari nang kita haram melakukan ibadah puasa. Yalah, yaitu 2 hari raya, 3 hari tasyrik. Ya 5 jadinya 2 tambah 3 5. Yalah. Nah, kemudian wa yukrahu shaumu yaumish syakki. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat kita baca dulu. Mudah-mudahan dengan berkumpul kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ini, mudah-mudahan keimanan dan keislaman kita bertambah kuat, bertambah sempurna, sehingga yang kita harapkan yaitu matinya kita nanti dalam keadaan mati membawa iman yang sempurna, mati dalam keadaan melaksanakan agama Islam yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga bighairi hisab bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina amanu wa